Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan eh, eh, PowerPoint mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Abdullah Nawar. Yang kedua ada M. Hafiz Putra Pratama. Yang ketiga ada Devio Fazila. Dan yang terakhir ada Erika Dwi Aprilintang. Dan selanjutnya akan ada pembacaan materi. Materi yang pertama akan dibaca oleh saya. Materi pertama adalah pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengalaman pengguna atau user experience adalah konsep yang berfokus pada cara pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan yang mereka gunakan. Proses desainnya bertujuan untuk menemukan cara yang paling mudah dan efisien bagi pengguna dalam memakai produk atau layanan tersebut. Dan juga pengalaman pengguna memiliki peran yang cukup krusial atau penting dalam kaitannya dengan angka penjualan dan tingkat keberhasilan produk atau layanan. Pada akhirnya, pengalaman pengguna yang baik akan menghasilkan konversi yang baik pula. Selain itu, pengalaman pengguna yang mampu memudahkan pelanggan dalam menggunakan produk sejak awal mencobanya juga akan menciptakan kesan pertama yang baik. Hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkat kepuasan dan loyalitas mereka. Contoh pengalaman pengguna yang efektif dan di website atau aplikasi, yaitu saya mengambil contoh aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para penggunanya. Konsep desainnya, konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Misalnya animasi desain seperti gambar di samping ini. Salah satunya adalah foto di samping adalah contoh desain aplikasi Gojek. Desain tersebut diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. Gojek mengadaptasi gambar tersebut sebagai pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Erika. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu branding dan identitas visual. Branding brand identity atau branding identitas yaitu kumpulan elemen yang membentuk brand. Identitas brand terdiri dari beberapa elemen seperti logo, warna brand, color palette, tipografi, variasi logo, dan identitas visual lainnya. Identitas brand yang disusun ini menghasilkan brand image yang akan diingat oleh konsumen, digunakan di media apapun. Nama brand ditampilkan, termasuk desain pada website dan media sosial. Contoh brand identity yang kuat adalah logo Swoosh yang ikonik dari merek sepatu terkenal, yaitu Nike. Siapapun yang melihat logo Swoosh sudah bisa mengetahui bahwa itu merupakan logo dari sepatu Nike. Boleh contoh identitas visual digital yaitu Shopee. Logo ini merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu gambar keranjang, huruf S, dan warna oranye. Yang kedua, Tokopedia. Maskot Tokopedia sendiri berpaduan antara burung hantu dan kantong pelajar. Alasan brand identity penting untuk bisnis, yaitu pertama, membentuk pesona brand. Brand identity akan membentuk pesona atau kepribadian dari merek. Pemilihan warna dan pembuatan logo mempresentasikan visual dari karakter brand. Yang kedua, brand mudah dikenali. Pesona brand yang kuat akan membuat merek lebih mudah dikenali melalui elemen-elemen identitas brand. Yang ketiga, pesan yang konsisten. Brand identity membantu bisnis Anda membuat pesan yang selalu konsisten di semua materi marketing. Yang keempat, menambah kredibilitas. Brand identity
membantu bisnis Anda membuat pesan yang selalu konsisten di semua materi marketing. Dan yang terakhir, memikat pelanggan baru dan membangun loyalitas. Brand identity yang unik bisa memikat pelanggan baru. Namun, identitas brand jugalah yang akan menjaga konsumen tetap setia dengan brand. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devio. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi visual yang efektif. Berikut ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Definisi yang sangat umum ini adalah definisi yang sangat paling sederhana tentang ilmu komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi itu melibatkan komunikator, pesan, penerima pesan, dan media dan aspek. Berikut ada pengertian komunikasi visual yang efektif. Komunikasi visual yang efektif adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Berikutnya, Nawar. Di sini ada contoh dari komunikasi visual yang efektif. Ada poster, animasi, brosur, logo dari sebuah perusahaan, kemasan produk, juga merupakan contoh desain komunikasi visual yang dapat dengan mudah kita jumpai. Dan bahkan gerakan tubuh juga merupakan ungkapan dari komunikasi visual. Lanjut. Nah, di sini ada contoh logo dari animasi, ada kartun Doraemon, terus poster lingkungan, dan juga logo perusahaan seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Udah. Oke, cek suara gua ada nggak? Selanjutnya ada materi yang akan oleh Hafiz. Oke. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 4 estetika yang menarik. Estetika yang menarik adalah ilmu yang mempelajari keindahan atau kesenian. Estetika yang menarik dapat meningkatkan daya tarik produk digital, produk yang dirancang dengan baik cenderung lebih diterima oleh pengguna. Di sini saya akan menjelaskan estetika yang menarik selanjutnya. Boleh? Nah, di sini ada estetika dalam seni lukis, fotografi. Boleh dilanjut juga? Ini ada contoh estetika dalam arsitektur, ada proporsi dan material. Boleh dilanjut? Ini ada contoh estetika dalam desain, itu ada fotografi dan warna. Saya juga akan menambahkan estetika dalam desain bisnis digital. Saya akan mengambil 2, yaitu Shopee dan Tokopedia. Kita sudah tahu kan Shopee dan Tokopedia itu estetikanya sangat menarik, dan di Tokopedia juga sama sangat menarik. Itu contohnya saya ambil dari bisnis. Boleh dilanjut? Lanjut. Nah, ini yang kelima itu adalah optimasi konversi. Apa sih itu optimasi konversi? Itu adalah seni dan ilmu meningkatkan tingkat konversi pengunjung menjadi pelanggan dengan mempelajari teknik dan strategi yang tepat.
bisnis dapat mengoptimalkan keuntungan, mereka memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara signifikan. Keuntungan dan optimasi konversi dalam bisnis, menambah jumlah pelanggan, meningkatkan keuntungan. Boleh dilanjut? Lanjut. Nah, di sini ada alat untuk optimasi konversi. Sebelumnya. Nah, gitu. Ini ada alat untuk optimasi konversi, ada Google Analytics, Hotjar, dan Optimizer. Jadi optimasi konversi itu kayak tata letak tombol-tombol di situs atau aplikasinya lah kalau disingkat. Boleh dilanjut? Boleh lanjut. Nah, di sini saya mengambil contoh sebelumnya. Ini saya mengambil contoh dari web minimalis dari Apple dalam upaya memudahkan pengunjung menemukan apa yang mereka cari. Apple membuat perubahan pada tata letak situs mereka pada 2012, mencopot data visual yang tidak diperlukan dan mengurangi input elemen yang tidak esensial. Hal ini menghasilkan peningkatan lebih dari 24% pada konversi. Jadi Apple tuh ngurangin benda kayak tombol-tombol yang tidak berguna di webnya sendiri. Jadi hal ini menghasilkan peningkatan lebih dari 24% pada konversinya. Nah, itu yang saya bisa jelaskan tentang dua materinya. Saya balikan lagi ke moderator. Silakan. Nawar suaranya. Suaranya nggak ada suaranya. Mungkin itu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.